Selamat pagi, ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Senang sekali pagi ini kita boleh kembali bertemu. Saya bisa menyapa ibu-ibu ALF yang saya kasihi. Dan walaupun kita tidak bisa bertatap muka dan bertemu secara fisik di gereja, tetapi saya yakin pertemuan kita sudah diatur oleh Tuhan, meskipun ibu-ibu ada yang berada di rumah, ada yang di tempat lain, atau mungkin yang ada di jalan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa bersekutu di dalam persekutuan ALF siang ini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini topik yang diberikan kepada saya dengan tema kelembutan wanita dan ketegasan pria. Yang menjadi masalah adalah seringkali yang pria menindas yang wanita, merasa lebih superior. Itu yang terjadi. Survei mengatakan bahwa di dunia ini masih banyak terjadi seperti ini. Bahkan di Indonesia sendiri masih ada, kita bisa saksikan itu. Dan poin lain masalah yang perlu juga kita pikirkan adalah bagaimana seorang wanita atau seorang pria berperan pas pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baiklah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh membahas topik ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi menjelang siang hari ini, Tuhan izinkan kami bersekutu meskipun melalui online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dan kami mau menyerahkan waktu di depan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon dengan segala kerendahan hati kiranya Tuhan menolong kami, membimbing kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan hamba yang berbicara juga setiap kami yang mendengarkan. Kiranya Tuhan memberikan kami berkat yang berkelimpahan sebagaimana Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita ambil dari Kejadian 1 ayat 27 ya. Kami membacakan dua bagian, Kejadian 1 ayat 27 dan satu lagi Kejadian 2 ayat 28. Nanti saya akan bacakan untuk ibu-ibu semua. Baiklah. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Satu lagi dari firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya ulangin, saya garis bawain, ibu-ibu, ayat firman Tuhan ini saya bacakan sekali lagi. Mari kita simak. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi jelas sekali firman Tuhan sini, Tuhan katakan dua bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan ciptakan bukan cuma pria, atau sebaliknya Tuhan tidak ciptakan hanya wanita, tetapi Tuhan ciptakan pria dan wanita. Dan wanita itu diciptakan yang sepadan. Tujuan Tuhan supaya pria dilengkapi. Ya, saya katakan pria dilengkapi karena menjadi penolong bagi dia. Wanita diciptakan oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tadi pasal Kejadian 2 ayat 18 dikatakan pria dan wanita diciptakan sepadan.
Berarti di sini tidak ada perbedaan dalam derajat ya, baik wanita maupun pria. Jadi pria nanti kita lihat meskipun pria diciptakan dengan tubuh secara fisik, otak dan sebagainya berbeda dengan wanita. Tetapi status di hadapan Tuhan setiap manusia ciptaannya baik wanita maupun pria adalah sama sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Jadi pria jangan merasa lebih hebat karena wanita diciptakan lebih lemah. Karena wanita diciptakan dari bagian pria. Ketika penciptaan Adam lagi tidur, Tuhan ambil tulang rusuknya untuk ciptakan wanita. Lantas pria merasa lebih kuat, lebih boleh posisinya, statusnya di atas wanita. Wanita di bawah, oleh sebab itu wanita harus mengalah terus nantiasa kepada pria. Wanita boleh ditekan, wanita boleh diinjak. Tidak seperti itu. Sebaliknya, wanita, ya ada 1-2 ya ibu-ibu yang merasa perkasa, mau lebih hebat dari pria. Tidak ya, tidak demikian kodrati kita. Tuhan tidak ciptakan dua makhluk ini untuk saling saling bertentangan, untuk saling merasa satu sama lain lebih hebat. Tidak. Tetapi Tuhan katakan jelas, manusia, pria dan wanita diciptakan Tuhan yang sepadan. Justru melengkapi, wanita ini melengkapi pria, ya, menolong, menjadi penolong bagi pria. Baik, bagian kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memang ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu adalah sesuatu yang tadi saya katakan saling melengkapi. Berarti ciptaan yang Tuhan, baik pria maupun wanita, dua makhluk ini adalah sempurna, saling melengkapi. Perbedaan yang sempurna, perbedaan yang tidak harus merasa satu lebih hebat dan satu lebih lemah. Tidak, tetapi ciptaan yang sempurna yang saling melengkapi. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan pria dan wanita. Kalau kita lihat dari kontribusi ilmu jelas sekali ya di dalam kromosom manusia itu kita melihat ya. Kalau pria itu dengan kromosom Y dan X, perempuan dengan kromosom X ya. Jadi kalau kromosom Y itu lelaki itu lebih kuat dikatakan, lebih tegas. Sedangkan kromosom wanita itu lebih halus, lebih lembut dia. Jadi penciptaan Tuhan terhadap wanita dan pria memang ada di dalam perbedaan dari fisik pun kita sudah bisa melihat. Dari segi penelitian dari kromosom kita menemukan bahwa sesungguhnya wanita itu bagian. Nah, ini sains dan teknologi ini ilmu kesehatan menunjukkan bahwa sesungguhnya menguatkan apa yang difirmankan Tuhan itu. Bahwa memang wanita itu bagian daripada pria, diambil dari tulang rusuk manusia. Jadi secara biologisnya udah ketahuan ya dari situ. Bahwa wanita itu memiliki kromosom hanya X ya. Pada pria juga punya kromosom X gitu. Jadi kalau kita bikin diagram Venn itu, pria itu YX, perempuan tuh diagramnya ada di dalam, wanita itu ada di dalam YX itu, yaitu X. Jadi dari sana kita melihat pasti ada perbedaan dari segi situ. Tetapi itu saling melengkapi. Justru itu memperkaya setiap manusia. Ya, seperti itu. Nah, kromosom X memiliki tadi kehalusan, kelembutan, lebih perasa. Makanya kalau ibu-ibu, wanita, kaum wanita itu lebih lembut, lebih perasa, keibuannya lebih gampang tersentuh, lebih mengandalkan intuisi, ya, lebih cepat empati, simpati,
Beda dengan kaum pria. Biasa ada pria yang bahkan lemah sekali di dalam hal kelembutan, lebih keras, lebih berotot dia ya. Nah, dari segi fisik pun kita bisa lihat kalau bahu saya sebagai pria lebih lebar, kalau perempuan justru lebih sempit. Tetapi perempuan punya kelebihan di pinggang ke bawah, pinggulnya lebih lebar. Kalau pria lebih kecil. Jelas itu ya. Tuhan melengkapi itu semua untuk kemudian kalau wanita itu melahirkan, nah lebih bagus, lebih gampang karena pinggulnya lebih lebar. Dan pria lebih berotot, bahunya yang lebar, kekar tujuan untuk memang di lapangan, bekerja lebih keras, ya, mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak-anak. Nah, kedua hal yang berbeda ya mewakili kromosom Y dan X itu tadi, yang pria lebih kuat, lebih bersifat menjaga ya, melindungi keluarga. Dia bahunya lebih lebar, dituntut untuk bekerja lebih keras, lebih di lapangan, di luar rumah ya. Tetapi wanita sebaliknya, di rumah jadi ibu, lebih halus ya, lebih banyak bisa menolong, menjaga anak-anak. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pria dan wanita memang berbeda ya. Dari segi pola berpikirnya juga berbeda ya. Ada yang dikatakan otaknya pria itu lebih besar dibandingkan otaknya wanita. Tetapi sekali lagi bukan artinya wanita itu lebih bodoh ya, atau pria itu lebih pinter, pria itu lebih perkasa, wanita itu lebih lemah ya. Tidak, itu tidak menentukan. Nanti kita lihat wanita itu lebih punya kelebihan apa dari segi otaknya meskipun kecil dibandingkan pria. Ya. Wanita lebih memakai otak kanan. Nah ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Wanita lebih melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Oleh sebab itu wanita tuh cepat sekali kalau mengambil tindakan kesimpulan. Ya misalnya makanya ada ini sekaligus kelebihan dan kelemahan ibu-ibu ya. Kelebihannya ya otak kanan itu lebih perasa, lebih seninya lebih tinggi ya. Seperti itu. Lebih mempunyai hati, peduli, itu biasanya lebih di situ. Tetapi sekaligus tadi menjadi kelemahannya. Kenapa? Cepat tadi itu ya, dari sudut pandang berbagai sudut pandang dan cepat mengambil tidak kesimpulan. Kadangkala melihat sesuatu atau menyaksikan segala sesuatu langsung udah wah ini disimbolnya, akhirnya timbul gosip, hoax dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Makanya lumrah kalau kita lihat banyak ibu-ibu tuh seperti itu ya. Nah, tetapi itulah yang kita mau belajar pagi ini ibu-ibu. Bagaimana memposisikan diri kita sebagai wanita yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, memiliki pemikiran, memakai otak kanan untuk sesuatu yang menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang banyak. Bagi keluarga, bagi orang sekitar, bagi bangsa dan negara ini. Saya lanjutin ibu-ibu. Otak wanita lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial. Inilah alasan wanita lebih mengandalkan perasaan. Banyak melibatkan perasaan dalam mengambil sebuah keputusan. Ada rasa tidak teganya ya, lebih berempati itu tadi yang saya sampaikan, lebih peduli. Nah, seperti itu, ibu-ibu. Beda dengan pria, memang dia lebih banyak memakai otak kirinya, lebih rasional ya, seperti itu pria. Lebih tidak care atau yang penting yang gua mesti kerjakan ini. Nah, terus kadang-kadang mengambil keputusan tuh lupa mempertimbangkan bahwa tindakan ini menyinggung nggak perasaan orang lain. Tindakan ini terhadap lawan jenis yang berbeda, penyampaiannya harus berbeda. Nah ini seringkali menjadi kelemahan pria juga. Lanjut perbedaan
antara perbedaan antara pria dan wanita, ibu-ibu. Otak wanita tuh 5 kali lebih cepat menyerap informasi. Inilah kenapa wanita lebih cepat menyimpulkan sesuatu, tadi udah saya sampaikan. Pria memiliki kemampuan motorik lebih kuat. Jelas ya, berotot ya ibu-ibu ya. Kalau wanita tidak seperti pria. Bahunya lebih lebar, wanita lebih ramping, seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari perbedaan-perbedaan ini ya, tadi firman Tuhan sudah katakan ya, bahwa pria ya itu berbeda dengan wanita diciptakan. Meskipun begitu, mereka adalah sepadan karena wanita diciptakan untuk menolong pria ya. Meskipun Tuhan ciptakan pria dan wanita sama, tetapi dalam status, tetapi di dalam fungsi peran pria dan wanita tentu sangat berbeda. Ya, jelas sekali tadi firman Tuhan katakan wanita menolong pria. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah peran pria dan wanita ya, saling melengkapi. Makanya tadi saya bilang perbedaan yang sempurna antara pria dan wanita ya. Ada perbedaan yang tidak berbeda, itu kan sesuatu yang berbeda, yang tidak sama, tetapi itu saling melengkapi, justru menjadi sempurna untuk setiap kita. Pria lebih kepada kepala keluarga, jelas ya. Firman Tuhan katakan pria itu adalah kepala keluarga. Mari saya bacakan untuk ibu semua. Efesus pasal 5 ayat 23. Nah, Efesus pasal 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi jelas pria punya tanggung jawab kalau sudah berkeluarga, dia menjadi kepala rumah tangga. Jangan dibulak-balik ya, jangan pria di rumah, istri bekerja, suami mengurus anak-anak ya, mencuci pakaian, cuci popok, wah itu terbalik. Dan sebaliknya wanita harus banting tulang, mengangkat berat untuk nyari nafkah untuk keluarga. Itu sesuatu yang terbalik. Jelas firman Tuhan di Efesus 5 ayat 23, Rasul Paulus menegaskan bahwa pria itu diangkat Tuhan menjadi kepala ya. Menjadi kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tugas dan tanggung jawab ini tidak boleh dipindah-pindahkan. Ya, jelas tegas firman Tuhan. Saya ingat ibu-ibu merasakan bagaimana terbalik kami. Kami waktu menikah dulu 9 bulan saya sempat menganggur. Gara-garanya kenapa? Ibu Ivanya nggak betah di luar kota. Saya di Lampung tugas baru seminggu. Setelah menikah boyongan seminggu di Lampung di kantor. Bu Ivanya sedih karena waktu kecil nggak pernah pisah sama orang tua. Akhirnya saya ngambil keputusan pindah ke Jakarta. Nah kondisi yang di Jakarta waktu itu 9 bulan saya harus menganggur untuk cari pekerjaan. Akhirnya pekerjaan rumah saya kerjakan. Cuci baju, masak, nyapu. Ibu Iva kerja, ya dosen. Wah saya terus diingatkan Tuhan, saya terus berpikir, saya terus merenung. Terbalik ya, ini nggak benar ini. Ya, akhirnya puji Tuhan, Tuhan akhirnya membalikkan keadaan, saya dapat kerjaan, ya. Ibu Iva mensupport saya juga, ya. Selain mengerjakan pekerjaan di rumah, ya, dia juga masih dosen, ya seperti itu. Nah, ibu-ibu kalau menyaksikan sinetron, ini Ibu Iva juga senang nih sinetronnya, Bu. Dunia Terbalik. Saya juga kadang-kadang suka nonton juga. Dunia Terbalik itu sinetron RCTI ya kalau nggak salah ya. Itu pada kaum pria itu pengangguran di rumah, ngurusin anak-anak mereka di rumah, cuci pakaian ya kalau kita lihat, nyapu, ngepel. Sementara istrinya dikirim ke Arab, ke Malaysia, kemana jadi TKW. Ini sesuatu yang terbalik. Tidak boleh demikian. Firman Tuhan tidak mendidik kita demikian. Nah, yang kedua, karena kemampuan motorik lebih kuat,
menjadi alasan pria lebih berperan dalam pekerjaan mengandalkan otot di luar rumah. Jelas ya, Kejadian 3 ayat 18. Mari kita lihat. Demikian firman Tuhan. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan, ayat 19 ya. Saya ulangi, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, saya ingat kemarin waktu pemakaman Dedi kami ya, bapak mertua saya ya, pendeta ucapkan itu. Ya, pria ya maupun wanita semua mengalami akan suatu saat kembali kepada Tuhan. Karena engkau berasal debu dan kembali kepada debu. Pria yang saya kenal sangat keras, sangat pria, ya itu Dedi kami. Sudah menyelesaikan tugas dia sebagai seorang pria dengan baik. Dia bukan hanya memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak, mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, tetapi dia mewarisi apa yang disampaikan ayahnya, ya, kakek ya, opung dari istri saya, bahwa dia harus menanggung kakak dan adik-adiknya. Dia ada 6 atau 7 saudara ya ibu-ibu. Semua sudah mendahului dia. Dan dia menjalankan semua dengan tepat sebagaimana yang dimandatkan oleh ayahnya. Dia memberi nafkah kepada adik-adiknya. Meskipun adik-adiknya udah berkeluarga saat itu. Ya. Karena kekurangan secara ekonomi, dia yang mensupport semuanya. Sampai semua satu-satu dipanggil Tuhan. Terakhir, Dedi yang dipanggil Tuhan. Sudah selesai tugasnya. Satu hal yang kita boleh belajar dari pria, suatu sikap sangat tegas, sangat kuat, dan bertanggung jawab. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab seorang pria. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat peran kita masing-masing. Wanita yang sebagai istri memperoleh tugas yang diberikan Allah membantu dan tunduk kepada suami. Ya, itu yang melengkapi apa yang tadi kita baca, Efesus 5 ayat 23. Kalau pria ditetapkan Tuhan berperan sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan wanita adalah memperoleh tugas dari Allah membantu dan tunduk kepada suami. Ya, tadi kita sudah baca. Sekarang kita baca ayat 22 dan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini tugas dari semua wanita. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jikalau ibu-ibu, ya udah jelas ibu-ibu semua kan sudah berkeluarga ya, yang rata-rata semua udah punya suami, ya, kecuali yang sudah ditinggal suami. Dan menjadi tugas juga tanggung jawab ibu-ibu untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak gadis ketika dia berumah tangga, dia jangan lupa tugasnya sebagai seorang istri, ya tunduk kepada suami dan dikatakan istri tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ya. Jadi ini ibu-ibu jangan lupa mengasihi suami dan anak-anak. Ini menjadi tugas ibu-ibu kaum wanita untuk mendidik orang-orang muda suatu saat masuk kepada berumah tangga. Ini juga dia harus emban mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya. Ibu-ibu ya dikasihi Tuhan. Nah, Titus pasal 2 ayat 4-5 juga menegaskan bahwa pekerjaan rumah itu ibu-ibu bukan pria ya. Kita lihat
satu ayat firman Tuhan ya ibu-ibu. Titus ya, surat Rasul Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 4 dan 5. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya. Bijaksana, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga ya. Baik hati dan taat kepada suami agar firman Tuhan jangan dihujat orang ya. Menjadi kesaksian ibu-ibu ya, bagi tetangga, bagi keluarga, bagi anak-anak ya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, apa yang menjadi aplikasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita kembali diteguhkan iman kita bahwa kita memang diciptakan sepadan, baik pria maupun wanita. Tetapi kita punya peran masing-masing yang berbeda. Jangan kita bolak-balik. Ya, pria jangan di atas terus menekan wanita atau sebaliknya wanita menekan pria. Menjadi kepala rumah tangga. Pria jadi ibu rumah tangga. Jangan dibulak-balik ya. Kita masing-masing harus jelas, tegas kepada apa yang Tuhan firmankan untuk berperan sebagai pria atau wanita dengan pas dan tepat. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat orang dunia memang berbeda ya. Oleh sebab itu kita harus kembalikan konsep dunia yang salah itu kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya. Belum terlambat. Mungkin di antara ibu-ibu sudah ada oma-oma, tapi belum terlambat ya untuk mendidik anak-anaknya yang barangkali masih muda ya, atau mengambil peran sebagai nenek ya, mendidik cucu-cucunya ya, supaya kembali kepada konsep Alkitab ya. Alkitab jelas ya, kita ingat Timotius ya, Timotius neneknya Lois ya, mengambil peran besar sekali dalam kehidupan Timotius, mendidik cucu-cucunya. Yang kedua, yang kita mau belajar, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, adalah sebagai anak-anak Tuhan kita memposisikan diri ya, supaya menjadi saksi Tuhan, di mana Tuhan tetapkan, Tuhan tempatkan kita. Kalau kita lihat tadi di awal saya sampaikan, gender ini dunia ini sudah terbalik-balik ya. Permasalahan gender ini jadi heboh ya. Semakin maju teknologi, semakin maju negara, bukan terus soal gender ini hilang ya. Masih banyak laki-laki yang memperlakukan wanita itu tidak sepadan, menekan, otoriter ya. Menjadi pria yang menganiaya istri. Kaum laki-laki merasa istri atau wanita itu terpinggirkan. Ya, tidak sama sekali menghormati wanita, ya. Ini masih banyak terjadi, ibu-ibu ya. Saya banyak dapat informasi juga ya di luar sana, di negara lain ya, di negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah ya. Masih banyak ibu-ibu di negara-negara Eropa Timur ya, masih banyak hal-hal seperti ini ya, pecahan-pecahan negara-negara yang pecahan Soviet ya, di Cina ya, di India ya, masih banyak ya terjadi. Bahkan di Indonesia, survei membuktikan bahwa Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang seperti itu bertindak diskriminasi, pria menjajah wanita, menekan, menganiaya, ya tidak boleh. Dan sebaliknya wanita juga harus tunduk kepada suami, ya penuh cinta kasih terhadap suami, ya. Kalau engkau mencintai suami, ya kamu menyelesaikan tugas tanggung jawabmu dengan baik, ya mengurus anak-anakmu, mengurus rumah tangga dengan baik, ya seperti itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, biarlah sebagai pria, kalau ada pria yang mendengar hari ini, saya sangat berharap kita memperlakukan wanita dengan lembut, ya, sebagaimana mereka diciptakan Tuhan
lebih lembut ya, seperti itu, lebih perasa. Kita menjaga hati-hati di dalam ucapan, cara menyampaikan sesuatu. Jangan sampai konten yang baik, tetapi terus kemasnya jelek, sehingga timbul konflik. Wanita merasa tertekan, dianiaya. Baik itu juga di dalam rumah tangga masing-masing. Biarlah setiap anak-anak Tuhan sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan di negeri ini ya terutama, supaya tetangga-tetangga kita melihat bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen ya, sebagai orang yang punya label Kristen. Kita jangan menjadi mempermalukan Tuhan ya, jangan istri masih kita pakai kekerasan, mentempeleng, ada banyak, terutama negara-negara yang pemerintahnya masih diskriminasi juga. Saya membaca banyak hal, pria-pria yang istrinya percaya Tuhan Yesus diusir, dipukulin, ditempeleng, dianiaya, disiksa, masih banyak seperti itu. Dan saya percaya di Indonesia juga masih banyak seperti itu. Tetapi ibu-ibu, setiap saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan yang mendengarkan, ingat, kita adalah anak-anak Tuhan, kita orang Kristen. Ingat firman Tuhan katakan, Tuhan ciptakan pria dan wanita itu adalah sepadan. Wanita itu menjadi kesempurnaan dalam hidup kita karena dia menjadi penolong kita. Jadi kita harus memperlakukan mereka dengan lembut. Ibu-ibu, terakhir saya ingin sampaikan, barangkali ada di tengah keluarga kita ada yang divorce ya, ibu atau bapak ya menjadi single orang tua, single parents ya. Nah, itu satu pengecualian. Kita harus memang beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Wanita sebagai ibu juga harus melengkapi dia berperan sebagai figur ayah. Nah, topik lain barangkali itu akan diangkat, tetapi hal ini saya ingin sampaikan supaya kita sebagai pria ataupun wanita mengambil posisi yang pas. Pengecualian terjadi seperti tadi saya katakan. Mau nggak mau kita harus belajar sebagai bapak maupun sebagai ibu karena single parents. Demikian firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan terus membimbing kita, menolong kita, Roh Kudus selalu memimpin kita supaya kita menjadi pria atau wanita yang menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi anak-anak keluarga yang menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih siang hari ini kami boleh bersekutu meskipun dibatasi oleh jarak. Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu tadi yang sudah kami dengar bersama boleh menguatkan, meneguhkan kami, menegur kami supaya kami lebih baik lagi boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai kekal, kami menyerahkan Roh Kudus terus membimbing menuntun kami supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.